Oke teman-teman dan Angoners, inilah penampakan dari Suzuki Carry Bug ya tahun 2023 ini, yang dimana sekarang sedang kita lakukan pengerjaan untuk pembuatan body armornya. Mobil ini baru 1 bulan keluar dari dealer dan sekarang kita acak-acak ya supaya lebih aman pada saat nantinya dikendarai oleh pemiliknya. Di bagian pintu kiri kanan dari mobil ini sudah kita pasangkan juga body armornya ya. Jadi dengan kata lain, mobil ini akan kita selesaikan kurang lebih dalam hitungan hari. Ya mungkin hanya membutuhkan 1 minggu untuk pengerjaan body armor yang akan kita garap sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Angoners, balik lagi bareng saya Rizal Suryajaya, cuman di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya teman-teman dan Angoners, di video kali ini ada 1 unit mobil dari Suzuki Carry ya, yang dimana mobil ini baru keluar dari dealer dan sekarang kita sedang buatkan mudguard atau body armor untuk kepala dari mobil ini. Ngomong-ngomong, ini yang punya kayaknya langsung ngebet dibikinin body armor karena mungkin mobil ini akan diperuntukkan di jalur-jalur yang cukup ekstrim tentunya, untuk ngangkut-ngangkut barang, ngangkut sayur, apapun itu, yang jelas mobil ini nantinya akan dipergunakan untuk angkut mengangkut. Kita lihat ya, kita buktikan bahwa mobil ini benar-benar baru 1 bulanan mungkin ya teman-teman usianya. Untuk bagian belakang, di bagian bumper ini original ya, masih kelihatan dari warnanya juga. Ini masih sama dengan Suzuki Carry yang minibus, karena untuk lampunya itu tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan ya, jadi masih sama kalau kita lihat dari perubahan lampunya. Dan untuk bagian bawah, wah ini masih pada kinclong-kinclong ya, terkesan sangat sayang gitu kalau misalnya kita pakai, tapi ya namanya juga mobil harus kita pakai karena memang peruntukannya untuk dipakai. Untuk bagian bak dalam ini kurang lebih seperti ini, kinclong-kinclong, catnya masih glowing teman-teman. Dan untuk bagian bak ini tidak akan mengalami modifikasi yang berlebih ya. Untuk bagian lantai biasanya kan di mobil-mobil yang lain selalu saja dipasangi dengan lantai yang dari aluminium. Di mobil ini sepertinya belum ya untuk ke tahap itu. Kita lihat ke bagian velg, ini velgnya juga masih original. Ini velg kaleng, bannya Dunlop ya. Jadi Dunlop itu ternyata originalnya dari merek Suzuki ya ban ini. Untuk ukuran 160 dengan ring 13, dan untuk jumlah bautnya ini berjumlah 5 teman-teman. Jadi dengan kata lain, mobil ini bagian velg PNP dengan beberapa mobil Suzuki lainnya.
Oke, untuk bagian aki ini di bagian kiri ya. Untuk pengamanannya itu hanya menggunakan dua baut ukuran 10. Jadi boleh dikatakan sepertinya ini untuk penyimpanan aki rawan sekali dari pencuriannya. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang biasanya mengakali dengan dipasangi gembok dan lain sebagainya. Untuk nomor rangka terdapat di situ nomor sasis. Ini juga transmisinya masih pada baru teman-teman. Jadi wajar-wajar aja sih masih pada kinclong, karena mungkin kalau kita lihat kilometernya juga nggak sampai di angka 100 kilometeran ya, karena untuk usia mobil ini baru sebulan keluar dari dealer teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bagian tulang-tulang di bagian bak akan kita sandingkan dengan body armor yang sedang kita bikin di sini. Jadi nantinya kepalanya itu termasuk bagian bumper depan, pintu samping akan kita pasangi dengan body armor. Selain menambah aksen berbeda dengan mobil dealer pada umumnya, fungsi dari body armor ini sangat-sangat krusial ya. Jadi di antara lain adalah untuk menahan benturan mungkin, atau memang untuk menahan gesekan juga bisa ya. Yang intinya mobil ini kita pasangkan atau kita buatkan body armor supaya lebih aman pada saat dikendarai tentunya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman body armor yang sudah terpasang di beberapa bagian dari mobil ini. Ini kita buatkan beberapa titik untuk penyangganya ya. Untuk besi juga sistemnya kita tekuk. Untuk titiknya kurang lebih ada sekitar 4 titik ya untuk penyangga, yang dimana bautnya itu menggunakan baut 10 yang langsung ditanamkan dengan bodinya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk di bagian pintu sebelah kiri teman-teman. Kita coba lihat ke bagian depan ya. Untuk bagian depan body armornya kita coba bikin menyesuaikan lekuk dari bumper dan lampu dari mobil ini, yang dimana untuk ukurannya atau hitung-hitungannya pun sudah kita perhitungkan secara matang. Nah, ini sengaja ya dikasih lubang seperti ini, nantinya akan disandingkan dengan body armor yang sedang kita bikin yang ada di belakang barusan ya. Nanti akan kita coba sambungkan di sana. Dan untuk pemasangan dan pembongkaran dari body armor ini cukup simpel ya. Jadi untuk bongkar pasangnya ini cukup mudah, dan kita buatkan beberapa titik kunci ya supaya pengguna ataupun kenek ataupun siapapun itu yang pengen bongkar pasang bempernya, kita bikin mudah untuk jalannya. Oke, untuk besi yang dipakai ini menggunakan besi pipa hollow bulat ya. Dan untuk ketebalannya, nah kita lihat ya, untuk ketebalan di bagian bumper ini adalah besi baja teman-teman. Ini tebal banget. Jadi kalau misalnya nenggar, kalau kata Sundanya Maya, yang penyok tuh bukan mobil ini tapi mobil yang ditenggar. Itu kurang lebih sekitar 3-4 milian ya teman-teman. Untuk di bagian depannya seperti ini, dia semacam ada pola sayap kupu-kupu ya. Cukup unik karena ini kita mengikuti pola dari garis lampu dan bumper dari mobil ini. Jadi boleh dikatakan mobil ini untuk pembuatan body armor tidak mengalami modifikasi yang ekstrim. Hanya saja kita sesuaikan dengan beberapa pola yang memang sudah terdapat di mobil ini. Nah, untuk bagian besi atasnya sini ya, pada saat lekukannya ini itu agak sedikit cekung teman-teman. Jadi dia nonjol ke dalam, dan ini adalah seni ya, seni dari pipa yang kita kerjakan di sini. Dan secara fungsi juga ini adalah untuk salah satunya ya, supaya air yang mengguyur besi ini tidak diam atau ikut terbuang mengikuti arus atau pola dari besi tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi ada yang putih-putih itu bukan gores-goresan ya, atau kena gores, tapi itu adalah kapur sebagai tanda bahwa
kita harus kasih space ya, jangan sampai body armor ini kena body yang mengakibatkan lecet. Dan yang pasti mobil ini 100% masih original dan usianya masih 1 bulan teman-teman. Ini juga ada beberapa titik di bagian pintu kanan juga sudah terpasang. Stiker-stiker originalnya juga masih ada. Dan sekarang kita lihat ke bagian interiornya. Meskipun Suzuki Carry ini keluaran tahun 2023 ya, tapi untuk power window masih menggunakan power ankle kalau kata Barombeng. Jadi ini masih menggunakan putaran ya untuk buka tutup kacanya, belum menggunakan power window yang elektrik. Kemudian untuk di bagian setirnya ini ada wadah untuk penyimpanan air kemasan, jok juga seperti ini ya penampakannya. Jok cukup simpel. Dan untuk nomor rangka, nomor mesin dan keterangan dari angka-angka yang ada di mobil ini, dia di tap di bagian pintu samping ya. Pokoknya mobil ini benar-benar 100% baru keluar dari dealer. Untuk sun visor ini yang terpasang cuma 1, seharusnya 2 ya teman-teman. Untuk kiri kanan sun visor itu. Lalu untuk kuncinya juga ini baru ya, karena nama-namanya mobil baru, kuncinya juga pasti baru. Kita coba copot dulu, kurang lebih seperti ini penampakannya. Dan ini sekarang akinya sedang kita coba cabut, jadi kita nggak bisa lihat ini sudah kilometer berapa ya tuh, soalnya kilometer di mobil Suzuki Carry ini dia sistemnya digital. Untuk bagian tengah dashboard juga ini warnanya hampir selaras dengan warna jok ya. Transmisinya dia berada di bawah dashboard, tidak berada di tengah seperti mobil-mobil Carry minibus pada umumnya. Untuk bagian hazard lampunya di situ di tengah juga ya teman-teman. Dan ini ada yang namanya talang air Carry juga, bawaan original, bawaan pabriknya, belum dipasangkan karena memang sekarang kita lagi coba pasangkan body armornya. Untuk bagian bawah pedal-pedalnya juga masih pada bagus ya. Dan yang pasti masih pada kinclong, masih pada glowing, masih pada glossy. Karena memang mobil ini sekali lagi saya tekankan usianya baru 1 bulanan teman-teman, baru sebulan lah keluar dari dealer. Dan sekarang langsung kita buatkan body armor untuk mobil ini. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Oke, kita coba lihat ke bagian belakang ya. Ini kalau kita ngitung luas atau panjang dan lebarnya dari bak ini kurang lebih ada 1,30 meter ke 2 meteran ya. Jadi dengan kata lain mobil ini benar-benar lega atau benar-benar luas. Dan teman-teman yang mau angkut barang, entah itu barang pokok misalnya ya, sandang, papan, pangan, pokoknya di mobil ini bisa multifungsi, apapun bisa diangkut pakai mobil ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya kenapa sih bengkel Blazer kok bisa ngerjain hal-hal semacam ini. Karena notabene kita bengkel, jadi apapun yang menyangkut dengan mobil pasti akan kita kerjakan, termasuk selain mobil dari Blazer. Oke, see you next time in our video. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.